tidak bisa melupakan jasa orang tua. Orang tua saya seorang petani, mungkin bagaimana melihat tetangga-tetangganya menyekolahkan anaknya bisa menjadi polisi, menjadi guru, itu bapak saya semangat sekali. Dan saat itu saya sekelas dengan kakak, kita digaji karena bekerja. Kalau nggak bekerja, gimana perusahaan bisa menggaji? Nah, sehingga kita di tempat disiplinnya, saya di hotel ini betul-betul disiplin, Pak. Halo, welcome back to Turn On Podcast TVRI Bali bersama saya Friska Aswaridi. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang tamu dan kita akan cari tahu tentang cerita-cerita dan juga pengalaman yang sebagiannya boleh jadi sangatlah personal untuk mengetahui bagaimana semua kisah-kisah ini ikut membentuk sosok yang kali ini kita kenal sebagai seorang Bupati Karangasem. Langsung aja kita sapa Bapak I Gede Danam. Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Bupati sudah hadir di studio TVRI. Ini pagi-pagi sekali Pak ya kita take podcastnya, dan ini bikin saya bertanya-tanya juga sebenarnya rutinitas pagi seorang bupati itu seperti apa sih Pak hari-hari ini? Saya setiap pagi bangun pagi paling lambat jam 5:30. Biasa kalau baru bangun pagi kan kita cuci muka gitu, terus bersih-bersih tempat tidur, baru ke dapur, istri masak, saya buat kopi untuk diri saya. Setelah itu sekaligus bawa kopi ke kebun, nengok sapi, nengok ayam, sekaligus ngasih makan. Itu rutin saya lakukan tiap hari. Itu dari sebelum jadi bupati juga begitu atau gimana? Saat saya di DPRD juga sama seperti itu. Itu adalah kebiasaan saat mulai kerja saya sudah kebiasaan seperti itu. Emang punya berapa ayam sama berapa sapi Pak? Kalau ayam tidak lupa saya ngitung berapa jumlahnya karena ada induk-induknya Pak, ngajak anak ini. Kemudian sapi ada 2 ekor sapi di depan rumah saya, ada kebun sedikit. Oh, kalau nengok itu artinya ngasih makan juga atau gimana Pak? Kalau nengok, kalau saya nengok, kalau nggak ngasih makan dia pasti sudah bunyi. Gitu ditawi karena bau kita sudah dihafal mungkin oleh sapinya. Ngasih makan sapi, kemudian ngasih makan ayam juga. Kalau saya datang ke kebun, ayam pasti mendekat karena kebiasaan kita tiap hari kita datang pasti ngasih makan gitu pikirnya mungkin ayam ini. Sehingga kalau kita datang sudah mendekat dia semuanya. Jadi sebenarnya walaupun Bapak pagi-pagi datang ke TVRI sebenarnya nggak masalah Pak ya, karena memang dari sana bangunnya memang sudah sangat pagi sekali. 5:30 saya sudah bangun. 5:30 udah bangun sudah ya. Terbiasa. Nah kalau ketika sudah jadi bupati, apakah ada nggak keseharian yang mungkin Bapak sangat rindukan yang dulu ketika sebelum jadi bupati lebih sering Bapak lakukan? Kalau saya saat menjabat di DPRD hampir sama kebiasaan saya. Tapi dulu jauh sebelum baru pertama-tama menjadi DPRD belum ada kebun apa, memang sapi nggak ada, hanya ngopi duduk. Biasanya saya baca berita pagi-pagi. Nah, hari ini saat ini inilah berita saya jarang bisa baca pagi-pagi. Sekarang udah ada staff yang bantu Pak ya? Bacain, menyimpulkan berita gitu Pak? Nanti kalau berita saya paling baca di mobil. Oh, dalam perjalanan? Dalam perjalanan ke kantor ini baca di mobil di HP biasanya. HP ya. Tapi ketertarikan Bapak sama beternak, kemudian juga ada perasaan sayang sama binatang itu awalnya dari mana Pak? Apakah waktu kecil juga udah terbiasa sama ini? Saya sebelum sekolah SD sudah diajarkan oleh kakek untuk memelihara ternak sapi. Umur 5 tahun sudah biasa ngarit, kalau sering disebut nyabit rumput, dah biasa ini. Untuk makanan ternak? Untuk makanan ternak. Hari Minggu ini sudah pasti dah. Kalau hari sekolah biasanya sore ini nyabit rumput, akhirnya sudah kebiasaan Pak. Bahkan saya membuat tempat rumput pun bisa, sering disebut kerusu. Sampai sekarang saya masih bisa buat kerusu. Sudah kebiasaan sehingga sampai sekarang menjadi kenangan yang begitu indah
saat menjadi petani penyabit rumput. Berarti emang dari kakek dulu punya latar belakang peternak gitu Pak ya? Kalau bapak ibunya bapak sendiri gimana? Orang tua? Orang tua saya juga seorang peternak. Peternak, petani juga? Petani juga. Semua kakek, bapak, ibu murni asli petani. Petani ya Pak ya. Dan waktu itu nanam apa aja Pak sebagai petani di keluarga? Kalau nanam ubi singkong, ini udah rutin, ini jagung, udah rutin, kacang-kacangan. Dulu saat saya masih kecil, pertanian ini masih subur. Terus sekarang Bapak ada nanam juga di rumah? Kalau selain sekarang saya memiliki ada sekitar 10 hari ini, saya nanam terong, nanam ubi, ketela ini, kemudian nanam kacang-kacangan juga, bayam, lengkap Pak, kalau di ini. Ini memang murni hobi-hobi aja atau Bapak juga semacam dijual untuk kebutuhan sehari-hari juga atau gimana Pak? Kalau dengan luas seperti itu menjual enggak. Satu ya. di samping hobi, paling enggak saya mendapat sayur-sayuran yang fresh. Oh iya ya, yang betul, tidak betul. menggunakan pupuk kimia, karena saya melihara sapi, sehingga kotoran dari sapi ini kita bisa gunakan sebagai pupuk. Oh menarik ini ya sebenarnya. Terus Bapak berarti saat ini tinggal di Karangasem dan dulu sama keluarga Bapak lahir dan besar di Desa Data ya Pak ya? Di Banjarlebah, Kabupaten Karangasem. Ya. Kalau nggak salah Bapak lahir tahun 68 betul Pak ya? Tahun 68. 68 ya. Nah kalau Bapak sekarang sebagai bupati, misalnya kita flashback ke zaman dulu, gimana sih Bapak memandang tanah kelahiran Bapak dulu sama sekarang? Ada yang berubah atau ada yang tetap nggak? Dulu di desa saya sedikit kering. Tahun 70-an, tahun 80-an ini masih kering. Tapi bagi saya saat itu merupakan kenangan yang terindah. Daerah yang terindah bagi saya Data, pun kering. Bagaimana mandi ke sungai dengan teman-teman, renang, nyelempung ini. Nah, sekarang di desa kami sudah mulai hijau. Mungkin tahun 90-an ini sudah ada penghijauan banyak. Saat sekarang sudah cukup hijau di desa kami, tapi indahnya tetap juga. Kesannya juga sangat menarik sekali, sehingga saya selalu meluangkan waktu di sela-sela kekosongan ini pulang ke kampung. Emang waktu kecil Bapak hobinya apa atau main-mainnya ngapain aja Pak waktu kecil? Kalau waktu kecil mainnya hujan-hujanan. Hujan-hujanan ya? Hujan, ini kan biasa lari-larian, main hujan-hujanan, main ke sungai. Kalau mainan dulu paling motor-motoran itu pakai pelapah pisang. Sama waktu kecil-kecil ini mainan yang seperti sekarang sudah nggak ada. Paling mainannya kalau musim hujan, hujan-hujanan sering sama teman-teman. Kalau nggak ke sungai mainnya, seru banget ya. Ikan. Zaman kecil ini seru Pak. Masak-masak di kebun. Masa-masa? Umur berapa Pak masa-masa? Umur 9 tahun sudah bisa masak-masak. Masak-masak. Makanya sampai sekarang saya hobinya masak juga. Oh seru banget ya. Terus tapi ketika tadi Bapak bilang daerah asal juga kering, tapi ada musim hujan. Keringnya itu biasanya pas waktu kapan Pak? Kalau musim kering ini kan biasanya dari Januari sampai Januari sudah mulai turun hujan. Sekitaran Juni biasanya di data dulu ini ya. Dulu ya, sekarang Juni, berubah Pak ya? Juni sampai Desember itu kering Pak. Kalau sekarang November sudah turun hujan. Jadi memang ada. Dulu saya kalau metajuk namanya paling akhir Desember baru metajuk, akhir Desember baru metajuk. Kalau sekarang sudah karena hijau, hujannya sudah lebih awal turun. Tapi walaupun misalnya latar belakang keluarga petani sama peternak, Bapak termasuk yang disekolahkan dengan baik ya Pak ya, dengan orang tua gitu. Kenapa kira-kira orang tua Bapak semangat sekali menyekolahkan Bapak kemudian harus terus menempuh pendidikan? Saya tidak bisa melupakan jasa orang tua. Orang tua saya seorang petani, mungkin bagaimana melihat tetangga-tetangganya menyekolahkan anaknya bisa menjadi polisi, menjadi guru itu. Bapak saya semangat sekali, dan saat itu saya sekelas dengan kakak. Dengan kakak saya satu kelas. Waktu SD? SD SMP. Oh oke. Nah, karena mungkin saya dipandang lebih mampu, lebih disiplin gitu, saya dilanjutkan sekolah. Kakak saya tamat SMP tidak dilanjutkan lagi karena keterbatasan biaya. Makanya saya luar biasa hormat saya sama orang tua, sama ibu ini menyekolahkan saya, diberikan kesempatan saya untuk sekolah ke STM. Itu pun saya dititipkan, bukan dengan biaya kos tuh enggak.
Berarti di antara saudara sendiri tidak semua punya kesempatan kayak Bapak, Pak ya? Bahkan mohon maaf sekali, saya tidak ini orang tua, hanya saya saja yang tamat SMA. Oke. Kakak saya tamat SMP, adik-adik saya tamat SD, saking tidak punyanya. Tidak punya ya, tapi memang pada waktu itu Bapak sangat didukung, kemudian masuk STM Pak ya? Masuk STM saya. Itu kalau nggak salah di Singaraja Di betul? Singaraja, dititipkan sama keluarga di sana. Gimana ceritanya orang tua berani mengirim ke luar kabupaten? Yang pertama saya memiliki kakak perempuan nikah sama saudara masih ngambil tapi tinggal di Singaraja. Nah, ada peluang di sana ternyata kakak saya, ipar saya memiliki teman juga, keluarga juga di sana. Dititipkanlah di sana saya sekolah. Di rumahnya. Tapi biaya SPP, biaya bekal sehari-hari diberikan tapi pas-pasan sekali. Waktu itu berapa lama Pak kuliah? Sekolah Sekolahnya 3 STM? tahun. 3 tahun ya? Dan setelah sekolah waktu itu kegiatannya apa Pak? Setelah sekolah saya sempat menjadi kernet. Di Sebulan di Singaraja. Singaraja? juga. Oke. Kemudian balik sempat kerja ngabdi di Dinas PU. Kemudian setelah 1,5 tahun ngabdi di Dinas PU, melamarlah saya di supermarket Supermarket di daerah mana? di Kute. Di Kuta langsung dari Di Singaraja ke supermarket. Kuta. Oh. Ya. Kira-kira imajinasi macam apa yang membuat Bapak nekat ke Kuta pada waktu itu, kemudian kerja di ranah yang baru Yang juga? pertama saat itu kan pariwisata sudah mulai berkembang. Ada banyak orang desa saya sukses di daerah pariwisata, sehingga saya kalau masih tetap ngabdi di PU aja, masa depan saya apa? Nah, sehingga saya memberanikan diri untuk merantau ke Kute. Sekitar sebulan saya masih nganggur sama saudara. Sebulan saya diterima di supermarket. Supermarket sebagai apa Pak? Tukang roti. Tukang roti itu maksudnya bikin roti? Bikin roti ya. Oh berarti ada hobi masaknya tersalurkan ya Pak ya? Akhirnya kalau roti dengan masak kita kan beda nih. Iya, tapi masih sama-sama menciptakan masak, suatu. ya. Di awal-awal bukan langsung jadi bakery-nya, tukang rotinya, disuruh cuci loyang. Cuci loyang dulu ya. Baru belajar buat rotinya. Wah, waktu itu belajar bikinnya itu sama teman-teman Sama seniornya. Senior di sana ya. Senior di sana ya. Oh, berarti Bapak sebenarnya nggak masalah ya banyak belajar hal baru dari STM, kemudian kernet di PU, kemudian belajar bikin bakery gitu, Bapak nggak masalah ya belajar banyak hal baru? Yang dulu menjadi pikiran kita kan gimana dapat pekerjaan, Oke. gimana bisa menghasilkan. Akhirnya kerja apapun kita ambil. Oke. Hal baru pun harus kita lakukan dan kita pelajari dengan baik. Pada waktu itu berarti sekitar tahun berapa Pak di Kuta? Di Kuta itu sekitar tahun 87. 87. Gimana Bapak membandingkan situasi pariwisata pada waktu itu dengan hari ini Pak? Dulu kan pariwisatanya masih sedikit tradisional kita. Sekarang sudah teknologi canggih, perkembangan pariwisata sekarang sangat pesat. Hotel sangat banyak, sudah ada restoran cukup banyak, infrastruktur juga sudah cukup bagus. Perkembangannya sekarang sudah jauh dari tahun 87-an. 87 ini masih konvensional kita. Konvensional ya. Dan kalau Pak bilang soal tradisional dan konvensional itu artinya apa tuh Pak? Seperti apa? Kalau dulu contoh ini, kalau kita dulu pakai travel banyak zaman itu. Kalau sekarang sudah bisa digital, promosi juga ada digital. Dan transportasi juga dulu bisa. Saya dulu waktu kerja di bakery dari Tuban mau ke Kutu itu jalan kaki pagi-pagi. Jam 3 pagi sudah jalan kaki. Sekarang nggak mungkin kan. Nah, itu boleh dikatakan tradisional mesti jalan kaki. Sempat juga boncengan naik sepeda gayung sama teman. Dari Tuban ke Kuta nih pagi-pagi jalan kan pasti digonggong anjing. Kita kejar anjing pagi-pagi Pak. Itu cerita lama itu kadang indah ya. Tapi menarik sekali ya cerita Bapak ini yang merantau dan mencari peruntungan di dunia pariwisata. Sebenarnya itu bukan cerita yang asing Pak ya, di Bali. Kebetulan orang tua saya, bapak saya juga merantau dari kampung Klungkung, kemudian mencari peruntungan di Nusa Dua juga, kemudian dan pariwisata emang menjadi banyak berkah ya Pak ya buat orang-orang Bali pada waktu itu. Kemudian Bapak sendiri di pariwisata akhirnya berapa lama tuh Pak? Dari yang mulai di supermarket di Kuta itu, kemudian mungkin mencoba bidang-bidang yang lain di pariwisata? Saya di pariwisata hampir 15 tahun. Dari Kuta, dari tahun 87 di Gelael di supermarket, kemudian ada bukakan
hotel di Seraton Lagun tahun 90. Saya mencoba melamar dengan tidak punya teng-tengan siapa gitu. Iya. Coba melamar, akhirnya diterima di Seraton Lagun. Di bagian bakery juga, karena pengalaman saya bakery. Itu kan Bagian termasuk roti. hotel sudah besar ya Pak ya pada Saat waktu itu bintang 5. Bergengsi sekali ya sampai Sangat sekarang. bergengsi sekali. Saya sampai saat itu sampai bersyukur sekali. Kalau zaman sekarang dibilang mesesangi sampai saat Masa itu sangi, untuk dapat di hotel. masa sangi napi waktu itu. Pertama saya mesesangi sembahyang. Oke. Sembahyang di Pura Maksan saya, Iya. sama di Sangah Kemulan saya. Sangat kemulan. Karena dapat saking senengnya. Seneng banget ya. Gimana waktu itu ngabarin orang rumah Pak? Orang tua. Saat itu kan tidak ada telepon, Iya. nggak bisa ngabarin. Setelah pulang kampung baru bisa menyampaikan. Saya memanggil bapak ini Uwe, dengan manggil ibu Mbok. Oh, menarik ya. Uwe yang makan di hotel makin makan gaji meliki dan cukup penidang hidup makin. Dan mereka Senang sekali orang tua. senang sekali, bangga sekali ya Bangga sama sekali. Bapak. Iya. Tidak punya siapa-siapa. Biasanya zaman dulu kan harus punya bos, punya siapa yang Iya. untuk mencarikan di hotel itu. Kalau saya enggak. Bisa Benar-benar dengan mulai sendiri. dari nol sekali Dari ya. nol dan sendiri Berbekal tekad, berbekal tekad. kerja keras. Iya. Kalau misalnya kita lihat lagi pengalaman Bapak di pariwisata 15 tahun, apa memang ini yang menjadi titik balik Bapak secara ekonomi mungkin? Atau mungkin ada pengalaman yang tertentu yang membentuk mentalitas juga? Seperti apa Pak? Kalau di pariwisata ini satu diajarkan disiplin. Kita digaji karena bekerja. Kalau enggak bekerja, gimana perusahaan bisa menggaji? Nah, sehingga kita di tempat disiplinnya. Saya di hotel ini betul-betul disiplin, Pak. Melayani breakfast, kerja jam 4, jam 3 sudah di hotel. Kerja 8 jam, jam 4 sampai jam 12. Jam 12 baru selesai bekerja. Baru makan, baru bersih-bersih, baru ganti baju, baru pulang. Itu ditempa disiplinnya. Ketika saya terjun ke politik menjadi anggota DPRD, itu saya terapkan. Ya, teman-teman melihat saya orang yang mampu dalam mengurus pekerjaan, sehingga saya bisa menjadi ketua komisi, ketua fraksi, ketua DPRD saat itu. Nah, ini menarik nih soal politik. Saya mau langsung coba masuk juga karena kalau saya lihat-lihat karir politik Bapak pun sebenarnya mulai dari nol juga Pak ya. Bukan hanya mencoba di ranting, tapi dari anak ranting sudah mulai di tingkat Banjar Lebah pada waktu itu. Boleh diceritain Pak, gimana Bapak benar-benar berproses yang sangat panjang sampai akhirnya bisa jadi bupati sekarang. Dari awalnya hanya berproses di anak ranting di Banjar. Di partai kan ditempa dari akar rumput. Nah, saya dulu zaman Orde Baru menjadi pengurus Banjar yang sebut namanya anak ranting. Zaman itu pengurus desa, Kordes namanya. Nah, kemudian setelah reformasi saya menjadi pengurus ranting, pengurus desa. Sekian tahun saya menjadi pengurus ranting karena mampu berbekal disiplin hotel ini. Menjadi pengurus PAC, ditugaskan oleh teman-teman oleh PAC partai. itu kecamatan. Ya. Kemudian menjadi pengurus kecamatan, saya pengurus PAC, mampu juga mengendalikan kecamatan, dilihatlah untuk menjadi pengurus DPC, ketua DPC, ketua kecamatan kabupaten saya saat itu. Nah, karena disiplin kita serius mengurus organisasi, kemudian menerapkan kedisiplinan sehingga sampai ke puncak pengurus partai di tingkat kabupaten. Kemudian baru maju jadi ketua DPRD. Ini tidak serta-merta jadi ketua DPRD. Oh begitu, gimana tuh Pak? Pertama 2004 saya terpilih, 2004 terpilih menjadi DPRD karena saya disiplin sekali, ditugaskan oleh partai menjadi ketua fraksi. Kemudian 2 tahun saya mampu juga mengendalikan, bahkan rangkap jabatan saya, ketua fraksi, ketua komisi. 5 tahun ini, 5 tahun 2004-2009. Nah, karena saya dipandang mampu mengendalikan, mampu saya mengorganisir, saat itu 2007 sudah ditugaskan sebagai ketua partai, 2009 sudah menjadi ketua DPRD. Dan kalau nggak salah waktu itu salah satu yang suara yang paling banyak kan Pak ya di Bali? 2004 saya paling banyak. Bahkan di Bali saat itu kan baru mulai sistem proporsional. Pemilu langsung gitu ya. Kenapa kira-kira menurut Bapak? Apakah selain memang Bapak orang-orang tahu Bapak mampu mengelola
partai, misalnya dari akar rumput, apa memang ada sisi lain dari karakter Bapak? Apa mungkin Bapak orangnya memang supel dari dulu, deket dengan orang? Kira-kira apa tuh Pak? Ini saya nggak bisa menilai diri sendiri. Yang jelas saya diterima. Diterima. Saya biasanya kalau diskusi itu mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kalau bagus kita ikuti, karena di politik ini harus fleksibel, kita tidak kaku, memaksakan kehendak ini nggak boleh. Kita harus fleksibel, mau mendengarkan, mau mempertimbangkan pendapat-pendapat teman. Saya kalau di politik ini rapat itu nggak boleh saya mendominasi sendiri. Kalau rapat berlima ada waktu 1 jam, boleh kita ngomong paling 10 menit. Teman-teman kasih juga kesempatan ngomong. Siapa tahu dari omongan teman-teman ini, pendapat teman-teman ada yang positif, bisa kita petik manfaatnya. Tapi kadang-kadang orang yang biasa jadi leader, tidak semua Pak ya, tapi beberapa juga tidak mudah menjadi listener yang baik gitu. Bapak belajar dari mana? Mendengarkan, mengalah. Seperti itu apakah didikan orang tua ataukah memang belajar sendiri atau gimana Pak? Yang pertama, filsafat orang tua sering saya disampaikan nganap kasor lur kepanggih. Nah ngalah bedek, kalau mendapatkan yang baik kenapa kita nggak mau ngalah sedikit kan? Nganap kasor lur kepanggih, filsafat Bali ini. Kemudian yang kedua, saya sering sekali dikasih tahu, amun anaknya nyabat aji tai, balas sabat aji bunga. Itu kan saya lihat mengalah juga demi kebaikan. Nah inilah yang mengajarkan saya selalu dalam diskusi, dalam apa ini konsep itu saya terapkan, sehingga teman-teman jadi simpatik dengan kita. Iya. Kemudian dari pengalaman Bapak berpolitik cukup panjang, saya pengen tanya sebenarnya apa sih politik di mata Bapak dan apa kiranya informasi atau mungkin pendidikan politik yang pengen Bapak share ke teman-teman muda yang mungkin taunya politik itu hanya sebatas nyoblos aja nih setiap kali pemilu gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu ya Pak ya. Kalau politik ini kan bagian dari pilar bangsa dan negara. Kalau kita langsung, politik ini penting karena bupati juga dipilih secara politis, DPRD juga dipilih secara politis, menjalankan pemerintahan juga berdasarkan politis. Nah, teman-teman masyarakat untuk tidak a priori, memang ada oknum-oknum tertentu yang sering menyalahgunakan politik ini. Politik ini indah, politik ini seni, apalagi seperti saya. Pengalaman saya bersama teman-teman, bagaimana kita diskusi dengan masyarakat, menceritakan kondisi kita, bagaimana kita membantu masyarakat, aspirasi masyarakat kita salurkan melalui politik. Ini bagus sekali. Hanya oknum-oknum tertentu kadang-kadang menyalahgunakan politik ini. Seperti itu Pak ya. Kalau Bapak sendiri, mengapa terpanggil untuk terjun ke politik, kemudian akhirnya ikut bursa pencalonan bupati Pak waktu itu Pak? Apa yang mendorong? Di awal-awal saya sedikit pun tidak pernah terbesit menjadi bupati. Menjadi DPRD, menjadi ketua pun tidak terbesit. Nah di zaman Orde Baru ini kita ikut-ikutan. Awalnya waktu kecil ini ikut-ikutan karena di kampung kami ada Pak Gede Sumantari itu terjun langsung di politik. Awalnya ikut-ikutan, akhirnya kesenangan kita. Ada seni, punya teman, ada pergaulan di sana. Kemudian setelah saya duduk di DPRD 2004 ini nggak terbayang akan menjadi ketua DPRD. Ternyata setelah 5 tahun saya melakoni menjadi anggota, dilirik menjadi ketua DPC, kemudian ditugaskan menjadi ketua DPRD. Kan, anak petani yang biasanya nyabit rumput menjadi ketua DPRD, sangat senang sekali, sangat bangga, dan saya harus jaga ketua DPRD itu dengan baik. Artinya menjaga ini harus kita berbuat dengan baik. Tugas fungsi ketua DPRD apa? Saat ketua DPRD pun saya nggak pernah terbesit untuk menjadi calon bupati, tidak terbesit. Tapi mungkin beriring waktu berjalan, banyak orang melirik, bagus. Akhirnya saya mencoba ingin maju tahun 2015, ya, tidak diberikan rekomendasi, yang lain diberikan, saya tetap masih bekerja untuk partai. Akhirnya 2020 dicalonkan, kita ketemu dengan masyarakat, sosialisasi, menyampaikan program, ini akhirnya kendaki dan dipilih oleh masyarakat. Oke, nah sekarang kita coba flashback sedikit lagi. Bapak, kita sudah ngobrolin soal pengalaman Bapak di bidang pertanian ya Pak ya, dari kecil. Kemudian ternyata memang merambah dunia pariwisata juga. Dan ketika menjadi seorang bupati, bagaimana pengalaman dan juga pemahaman terkait dengan bidang-bidang ini mempengaruhi katakanlah program-program Bapak atau ide-ide Bapak terhadap Karangasem?
Dengan pengalaman saya sebagai seorang petani, sebagai seorang pelaku pariwisata, nah, di Bali ini pariwisata tidak bisa lepas dari budaya kita, tidak bisa lepas dari petani juga. Nah, sehingga saya mengkolaborasikan antara pertanian dan pariwisata dalam konsep saya membangun di Karangasem. Saat saya baru nyalon itu kan visi misi saya tidak jauh dari hal tersebut, menjadi program prioritas. Kemudian setelah saya menang kan itu harus diperdakan, menjadilah Perda RPJMD. Itu sudah dituangkan dalam visi misi Kabupaten Karangasem. Boleh di-share mungkin Pak sama teman-teman singkatnya gimana gagasan Bapak di situ? Yang pertama program prioritas saya kan pangan sandang papan, pertanian dah ini. Prioritas pertama pertanian. Yang kedua baru kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga ketenaga sosial dan ketenaga kerjaan. Yang keempat adat, tradisi, seni dan budaya. Yang kelima pariwisata, ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Nah, pertanian saya meningkatkan produksi pertanian. Anggaran saya 5 kali lipat dari tahun sebelum saya menjabat, sehingga saya menanam kapas banyak. Kapas ya? Menanam jagung saya sekarang banyak, hampir sekitar 50 hektar. Ini memang cocok ya untuk tanah di Kalau di Karangasem jagung sangat cocok untuk pengganti beras. Kalau beras kan nggak bisa kami tanam. Wah, menarik karena lahan sawah, lahan basah di Karangasem sedikit, hanya sekitar 7%. Sehingga saya harus mencari pengganti beras. Yeah. Baik itu jagung, bubian. Sehingga tahun 2022 dan 2023 ini hampir 50 hektar kami memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menanam jagung. Dan itu jalan Pak, masyarakat mau menanam itu ya? Jalan mau, tapi kan tidak cukup dengan memberikan bibit jagung aja. Bagaimana kita mendampingi, kemudian bagaimana kita bisa mencarikan pupuknya, bagaimana kita bisa mencarikan sarana prasarananya, ini harus kita lakukan. Kemudian untuk penanaman jagung, ubi dan segala macamnya itu apakah kemudian jadi kebutuhan makanan pokok masyarakat juga atau hanya untuk dijual kemudian oleh masyarakat atau kombinasi? Kalau berlebihan pasti dijual, tapi masyarakat Karangasem ini masih ada yang memakan nasi cacah maupun nasi jagung. Kadang-kadang seperti saya ini kangen juga, rindu aja dengan nasi cacah. Nasi cacah. Enak nasi cacah, apalagi timpalnya kuah. Persis cerita bapak saya nih, makan nasi cacah. Enak sekali Pak saya. Hanya kadang-kadang menyempatkan diri untuk masak nasi cacah ini. Kurang sempat, apalagi masak nasi jagung kan harus ditumbuk apa. Padahal sudah ada yang menjual, mungkin masaknya lebih rumit sedikit. Tapi kalau kita menggunakan kayu bakar untuk masak jauh lebih enak. Sebenarnya nggak rumit kalau mau melakukan. Bener sampai sekarang saya sering makan nasi cacah sekarang. Sering ya Pak ya? Nah tadi menarik Bapak menempatkan pertanian di prioritas pertama, kemudian bicara soal pariwisata di akhir-akhir sekali. Apakah memang ini dilakukan dengan sadar? Karena kan seringkali orang itu mempertentangkan antara pariwisata itu merusak alam, merusak pertanian. Bapak gimana memandang hal-hal seperti ini? Sebenarnya tidak bertentangan, justru pertanian ini menunjang pariwisata. Bagaimana bisa pertanian dijadikan agrowisata. Saya ada kebun salak, ada banyak tanaman-tanaman yang indah, sawah pun bisa dijadikan agrowisata, sehingga itu perlu dipertahankan. Nah, sekarang kami pemerintah sedang merancang rencana detail tata ruang. Kita harus petakan dari sekarang biar Karangasem ini tidak rusak, mana yang untuk pertanian, mana untuk industri, mana untuk pariwisata. Petakan dari sekarang. Sehingga ke depan ketika orang ada mau investasi, membangun hotel restoran, oh ini tempatnya, silakan Pak pilih. Kalau mau di sini boleh. Kalau industri sudah ada tempatnya, sehingga kita bisa mempertahankan lahan sawah masih bisa dijaga dengan baik, lahan pertanian masih bisa dijaga dengan baik. Kalau kita tidak jaga dari sekarang, 10-20 tahun ke depan, kalau hasil pertanian kita habis, kita mau makan apa? Kan repot kita. Makanya saya sangat sepakat dengan Pak Wayan Koster membangun Bali ini, mendatangkan tamu ini, datanglah tamu-tamu yang berkualitas. Tidak harus volume yang banyak, sedikit tapi berkualitas, sehingga Bali tetap dijaga dengan baik. Oke, nah bicara soal bagaimana pertanian juga bisa turut menunjang pariwisata, tantangannya gimana Pak kalau di Karangasem? Kalau saya nggak salah sekitar 90% itu daerah gersang nggak sih Pak di Karangasem? Gimana mengembangkan pertanian kemudian Pak? Di Karangasem kan sering disebut daerah kering.
92% wilayahnya kering, terutama di Kecamatan Kubu, di Kecamatan Karangasem, bagian Serayu, di Abang juga ada. Nah ini sekarang saya ingin mengembangkan pertaniannya. Banyak lahan-lahan yang nganggur ditinggalkan oleh anak-anak kita merantau untuk mencari pekerjaan di pariwisata. Ini saya kembangkan. Nah, saya bantu dengan bibit-bibit jagung, bibit perkebunan, dan itu bisa digunakan sebagai penunjang pariwisata. Kalau dia indah, kayak ada Taman Edelweiss sering disebut itu, bunga kasne ini. Sekarang kan itu petani bunga di sana bisa menjadi objek pariwisata. Nah, kemudian mungkin Mbak Priska, Mbak Priska, Mbak Made juga boleh. Mbak Made ini tidak ada menyinggung nelayan. Oh iya, nelayan nah, ya. Nelayan ini kan sering dipertentangkan antara pariwisata dan nelayan. Kalau digunakan restoran, nelayan nggak bisa parkir jukungnya. Nah, saya sedang merancang bagaimana hubungan pariwisata dengan nelayan ini baik. Pariwisata bisa menggunakan para tamu ini untuk naik jukungnya. Mungkin di Eropa ini tidak pernah melihat laut dia, tidak pernah melihat jukung dia. Kalau itu bisa kita kolaborasikan antara petani nelayan dengan pariwisata, biarkan dia parkir beberapa jukung di depannya. Kalau ada tamu ingin dia mancing atau dia ingin menikmati bagaimana naik jukung dengan jarak 100 meter ke depan, ini kan bisa menjadi penunjang pariwisata. Oke, nah tadi Bapak sempat menyinggung soal banyak tenaga-tenaga dari Karangasem yang kemudian merantau juga Pak ya untuk ke daerah pariwisata. Apakah ini jadi tantangan juga Pak untuk mengembangkan pertanian maupun nelayan di pesisir, mengingat mungkin tidak banyak anak muda yang mau menekuni ini. Ada trik atau tips atau kiat dari Bapak sebagai Bupati Karangasem nggak untuk bisa mendukung keberlanjutan ini biar anak-anak muda juga bisa aktif di bidang-bidang ini yang mungkin kurang populer Pak ya? Ya sekarang kan mohon maaf ini kasusnya tidak mengatakan semua orang. Pertanian ini sudah tidak diminati oleh masyarakat kita. Nelayan juga sudah tidak diminati oleh masyarakat kita. Pertama kalau petani dianggap kotor, hasilnya rendah. Nelayan juga nanti kulit saya hitam, hasilnya juga tidak bagus. Sehingga banyak anak-anak kita merantau. Sehingga saya harus bisa memberikan alat pertanian untuk tidak kotor dia. Kemudian kita harus mendorong bantuan-bantuan bibit dan kita harus bisa memasarkan sehingga petani ini tidak dianggap kecil hasilnya. Iya. Kalau kita tidak berikan itu, saya yakin anak tamat SMA, tamat kuliah ini pasti merantau dia. Maka saya harus menarik minat masyarakat, buatkan kita kelompok-kelompok agar satu dia tidak kotor. Petani kan tidak harus langsung dia menjadi petani pelaku langsungnya, bisa dia mengolah, bisa dia membuat kelompok dengan manajemen yang profesional. Ini yang harus kita didik sehingga pertanian kita bisa tetap dijaga. Kalau kita biarkan ini semua merantau, siapa yang suruh ngurus lahannya? Jadi memang kuncinya dibantu, difasilitasi untuk pengolahan, kemudian pemasaran Pak ya, packaging begitu Pak ya? Termasuk juga sosialisasi, ada penyuluhan. Petani ini pahlawan. Kalau nggak ada petani kita makan apa? Kan dari hasil petani kita makan. Bagi saya sekarang petani adalah pahlawan. Bagaimana kemudian Bapak ngelihat Subak Pak? Bagaimana apakah ada perhatian-perhatian tersendiri terhadap Subak? Kemudian juga Banjar Adat mungkin? Ini kan kita berbicara mempertahankan, mengajarkan Bali. Salah satunya Subak harus dijaga. Bahkan Subak ini ada di Bali saja. Di Karangasem Subak sarana-sarananya harus dijaga. Irigasinya harus dijaga dengan baik. Kemudian kita harus mensupport juga SDM-nya, berikan pelatihan apa. Subak kan ada upacara di sana, ada sanggah Subak di sana. Saya juga memberikan bantuan kepada Subak. Dan masih sedikit, tapi saya sudah mensupport Pak. Saya berikan bantuan BKK tiap tahunnya kepada Subak di Karangasem. Nah, Banjar Adat juga harus kita dijaga dengan baik kalau ingin mempertahankan Bali. Banjar Adat ini adalah pemerintahan desa terbawah yang mengkomunikasikan, memfasilitasi tentang adat istiadat di bawah. Saya pun mensupport Banjar Adat dengan memberikan BKK. BKK itu apa ya Pak ya? Bantuan keuangan khusus kepada Banjar Adat yang bisa digunakan untuk upacara, untuk menata banjarnya,
termasuk mempertahankan adat istiadatnya. Dulu sewaktu saya baru menjadi bupati, saya lihat baru 13 juta. Sekarang saya naikkan menjadi 30 juta, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Dengan jumlah banjar adat sampai saat sekarang ini ada 777 banjar adat di Karangasem. Hanya berkembang ini karena banyak yang belum tercatatkan banjar adat yang ada di Karangasem. Kemudian yang punya otoritas untuk menentukan bagaimana mengelola uang ini buat apa, baik di Subak maupun banjar adat itu apakah murni dari masing-masing Subak dan banjar adat atau dari pemerintah juga ikut mengevaluasi apakah uang ini dipakai dengan bijaksana misalnya, apakah memang dipakai untuk prioritas yang penting misalnya atau gimana Pak? Yang pertama, saya terutama sebagai bupati bersama Dinas Kebudayaan kan menyerap aspirasi di bawah. Kalau kita kasih uang ini biasanya digunakan untuk apa? Kan kita sudah tahu adat istiadat di dasar serap, baru dibuatkan juklak jenis penggunaannya. Sehingga dalam menggunakan dia tidak keluar dari rel. Tapi tidak mengungkung dia. Dah tahu kita untuk upacara, untuk operasional perjuru adatnya, kunangan, untuk sosialisasi apa, untuk memperbaiki purinya sedikit, ini sudah diatur dengan baik. Bahkan termasuk seketurunannya. Berapa persen kita berikan untuk seketurunannya biar bangkit? 30%, 10%, itu ini diatur sesuai kebutuhan. Ini diatur dengan Biasanya baik. kalau di seketurunan dananya dipakai apa sih Pak? Penasaran Pak. Ada sosialisasi dia menjajahitan. Menjajahitan, Pak, ya. Ada pelatihan mekidung. Warga sari, atau ada juga dia digunakan untuk kegiatan olahraga yang berbau keagamaan. Oh, seperti itu ya. Nah, selain misalnya bantuan-bantuan tadi, apa kiranya ada upaya tersendiri dari Bapak gitu misalnya dalam hal pengembangan mentalitas juga Pak, selain misalnya pembangunan atau mungkin bantuan-bantuan terkait dengan adat istiadat yang lebih sifatnya katakanlah ritual ataupun budaya-budaya yang sangat praktikal seperti tadi ada mekidong segala macam. Dari sisi mentalitasnya aja itu gimana Pak? Apakah Bapak ada program tersendiri Pak? Ini kan ada pembinaan mental generasi muda ini di Kesra. Tiap tahun kami melaksanakan itu. Hanya belum menyasar seluruh trune-trune yang ada di Karangasem. Tiap tahun bisa 2 titik dulu karena kekurangan anggaran. Ini penting untuk membina mental generasi kita. Bukan berarti saya menjudge mental anak-anak kita tidak bagus. Ini serangan globalisasi, serangan arus informasi yang sangat kan luar biasa. Bisa merubah mindset kita, bisa nanti menghilangkan adat istiadat dan budaya kita kalau kita tidak dijaga dari generasi mudanya. Sehingga kita perlu memberikan pelatihan, sosialisasi, pembinaan terhadap generasi kita. Ini saya lakukan. Iya, Bapak kan baru menjabat Bupati 2021 Pak ya? 2021. Berarti masih ada target-target yang belum tercapai dong Pak ya? Ke depannya. Boleh di-share nggak Pak? Apa impian-impian yang masih sedang diproses sekarang nih? Yang pertama, saya infrastruktur yang masih banyak belum bisa saya tangani. Pertama saat saya baru menjabat kan sudah COVID-19. Oh, betul banyak sekali. anggaran di-refocusing. 2021, 2022 kan masih COVID. 2023 saya COVID sudah mulai mereda. Ternyata anggaran dari pusat juga dikurangi, Pak. Dau dia akan berkurang sehingga saya harus memanfaatkan PAD yang saya miliki. Syukur PAD saya meningkat cukup tinggi. Kalau enggak, apa saya gunakan untuk membangun? Dari galian C saya bisa meningkatkan 5 kali lipat. Baru saya masuk dapat 21 miliar, sekarang sudah hampir 106 miliar. Dari galian C. Pajak hotel juga meningkat. Banyak pajak-pajak yang meningkat sehingga PAD saya, dulu saya baru masuk menjadi bupati mendapat 221. Astungkari di tahun 2023 ini bisa menjadi 360. Itulah saya gunakan untuk membantu banjar adat, membantu desa adat, membantu Subak. Kemudian ada ngabian masal bisa saya berikan punya, bisa memberikan santunan orang mengurus saudara yang meninggal. Program saya banyak yang ke bawah. Bahkan saya bisa membuat program mengantar dan menjemput orang sakit. Orang sakit maksudnya ke rumah sakit gitu Pak? Ajak ke rumah sakit, puskesmas. Kalau ada orang sakit, tinggal nelpon ke 119, dijemput, Pak. Diantar ke puskesmas apa ke rumah sakit tergantung sakitnya.
ditungguin kalau dia ke puskesmas. Kalau rumah sakit, kalau dia opname sampai dapat kamar baru ditinggal. Nanti kalau dia pulang tinggal ditelepon dijemput lagi. Nanti untuk antar jemput itu pakai apakah ambulans atau motor atau mobil atau gimana Pak? Mobil. Mobil ya? Mobil, di dalam mobil itu ada sopir, ada pendamping, ada perawat. Dan ini bisa menjangkau daerah yang agak pelosok-pelosok? Ini di Karangasem kan infrastruktur jalan kan sudah cukup memadai, mantap hampir 80%. Sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pelosok-pelosok, dan ini sangat diminati oleh masyarakat kami. Sampai saat ini mungkin sudah ada 36.000 orang yang diantar dan dijemput dari saya itu launching pada 22 Juni 2021. Ide-ide yang inovatif seperti ini Bapak dapatkan apakah dari mendengarkan keluhan masyarakat atau gimana Pak bisa ketemu yang seperti ini? Saya kan orang lapangan, masyarakat bawah. Kendati pun saya sudah UAC, Kabupaten Karangasem sudah UAC, gratis berobat asal memiliki KTP elektronik, tidak ada tunggakan. Karangasem ini gratis, tidak harus menunggu kartu KIS apa. Oh gitu? Ya, dengan KTP elektronik sudah bisa mendaftarkan ke rumah sakit karena UAC. Nah, kan tidak cukup UAC, tidak cukup dia gratis berobatnya. Kalau orang miskin siapa yang nganter dia? Yeah. Dia sewa mobil, di mana nyari uang? Yeah. Saya kan tahu di lapangannya gratis punya dia KIS umpamanya. Dan wenten anak ngaduang tiang ke rumah sakit, bang yang pun mati di tiang. Dan kan banyak begitu ngaduang tiang wenten, nyewa mobil masih tenidang tiang, nyenong mesin ten wenten dari ke. Dan sehingga saya tertarik dengan kalau begitu kita butuh mengantar dan menjemput orang miskin ini. Sehingga saya baru dilantik sudah membuat regulasinya. Dan saya saat itu baru dilantik kan belum dapat nyusun APBD, sehingga saya mobilnya ngambil di OPD yang tidak digunakan dengan baik, tenaga supir ngambil di OPD yang tidak digunakan, kemudian perawat saya minta di rumah sakit, di puskesmas, sehingga saat itu saya tidak ada nambah anggaran baru. Jadi pada waktu itu nggak susah juga Pak ya bikin semacam ya katakanlah gebrakan seperti ini nggak susah Pak ya? Saat itu bagi saya nggak susah, yang penting bisa saya menyampaikan kepada OPD-nya tujuannya untuk dijelaskan komunikasi kepada OPD, itu Pak ya komunikasi penting sekali. Komunikasi dengan baik kepada kepala OPD biar nggak tersinggung dia. Akhirnya diterima dengan baik dan hasilnya sekarang luar biasa untuk antar jemput pasien nih. AJP ini luar biasa di Karangasem. Menarik banget ya, dan tadi sebenarnya saya pengen agak sedikit menengok ke belakang, apalagi Bapak mengingatkan saya bahwa Bapak itu dilantik di era-era COVID ya Pak ya. Dan kita tahu sendiri COVID itu baru pertama, mau belajar dari pengalaman terdahulu juga nggak ada, mau lihat di YouTube tutorialnya juga nggak ada. Gimana cara jadi bupati di masa pandemi kan nggak ada Pak ya. Waktu itu gimana Pak? Saya nggak terbayang loh menjadi seorang pemimpin di tengah era COVID yang luar biasa, membuat semua orang tidak tentu nasibnya. Gimana Bapak bisa bertahan dan meyakinkan semua orang bahwa kita akan baik-baik aja? Saat itu kan tantangannya luar biasa. Yang pertama, anggaran berkurang. Yang kedua, gerak kita terbatas untuk mencari anggaran. Nah, sehingga saya waktu itu harus turun full ke masyarakat, meyakinkan masyarakat. Jangan takut, jangan khawatir, tetap kita bergerak. Kalau yang bertani, tetap bertani. Saya juga sering berkeliaran kemana-mana. Kan nggak apa-apa, saya sehat. Ini untuk memberikan efek yang baik terhadap masyarakat. Efek moral ya Pak ya? Efek moralnya. Ini bupati aja berani begini. Tapi saat itu saya menggunakan masker tetap. Kesehatan tetap dijaga. Saat itu saya hampir tiap hari bisa 4 kali 5 kali. Tiap hari saya harus turun. Meyakinkan masyarakat bahwa jangan terlalu takut dengan COVID, sepanjang Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan, menjaga saat itu pakai masker, APD ini dilengkapi, cuci tangan setelah datang kemana-mana, nggak akan menular. Kalau toh kena, sudah ada rumah sakitnya. Sehingga masyarakat tetap bertani saat itu. Karangasem yang di desa-desa ini hampir tidak merasakan COVID, karena pertaniannya jalan terus. Jalan terus ya. Tapi saya terus turun. Vaksin saya jalankan dengan sebaik-baiknya sampai capaiannya cukup tinggi. Ya. Kalau dari cerita Bapak saya lihat memang pendekatannya sentuhan-sentuhan langsung Pak ya ke masyarakat. Ketemu langsung ini sangat bagus meyakinkan masyarakat. Saya sekarang berusaha lebih banyak turun ke masyarakat, ketemu, bercerita. Nggak perlu harus kita turun membawa bekal. Bekalnya cukup informasi yang kita berikan, aja ngobrol sudah seneng. Terakhir Pak, karena Bapak sangat
passionate gitu untuk turun bersentuhan ke masyarakat. Kalau di rumah sendiri gimana Pak dengan anak-anak, kemudian dengan istri juga? Apa peran-peran mereka dalam hidup Bapak dan juga apa hal-hal yang Bapak tularkan ke anak-anak gitu terakhir untuk kita? Yang pertama, tanpa disupport oleh keluarga kita akan tidak mungkin sukses. Anak, istri harus mensupport, memberikan ruang kepada kita untuk berinovasi, bekerja dengan baik. Ya. Tapi tidak boleh melepas dan meninggalkan komunikasi dengan keluarga. Saya pagi-pagi bangun dengan istri bisa ngobrol sedikit. Kendalipun hal kecil gitu, ketemu dengan anak-anak ini penting. Kendalipun volume saya dengan anak-anak berkurang. Kadang-kadang keluar pagi, datang sore, karena bekerja kan tidak bisa. Nah, satu yang kedua, yang sering saya ajarkan kepada anak-anak, disiplin. Contoh saya seperti tadi, buat kopi sendiri, itu kan bagian dari kedisiplinan kita. Naruh piring nggak boleh, naruh piring di meja makan diambilkan oleh anak, itu enggak. Saya bawa ke tempat cucian sendiri. Kadang-kadang saya nyuci sendiri. Ini bukan berarti saya tidak ada yang ngambil pekerjaan saya. Mengajarkan kepada anak-anak, oh bapaknya ke mbah bajunya. Ini mengajarkan kepada ya anak-anak. diapin Bapak Bupati, nyuci piring pedidi, bersihin kasur juga. Nyuci piring saya sendiri. Piring sendiri, ya, piring saya enggak Pak? Itu biar gak dibilang saya lebay gitu. Lebay. Saya habis makan ya cuci taruh sendiri. Iya, jadi gelas emang, saya ambil sendiri. Iya. Contoh saya kan ngajarin anak-anak di desa nih, ngupas mangga, saya kupas sendiri, makan. Kupasannya saya harus buang sendiri. Tadi saya juga semua juga begitu. Tadi saya ngeliat juga tadi Bapak nggak mau dibukain botol minumnya, mau buka sendiri Pak ya? Nggak itu. Kadang-kadang saya keluar daerah boleh tanya, koper saya nggak mau dibawain oleh ajudan apa, biar bapak sendiri bawa. Bukan berarti saya ada apa-apa di koper itu enggak. Membiasakan diri untuk tidak dilayani secara personal dulu. Karena jabatan saya juga terbatas. Ketika habis jabatan saya, siapa suruh melayani lagi? Sehingga saya harus apapun yang saya lakukan untuk diri saya sendiri ini saya lakukan sendiri. Apalagi Bupati harusnya kalau kita melihat jabatan itu sebenarnya pelayan masyarakat Pak ya. Nah, kita kan kalau dulu mungkin tidak pelayan masyarakat. Sekarang kita harus pelayan. Masyarakat sekarang kan dilayani harus dengan cepat. Baik dulu hitungan bulan, sekarang harus hari. Hitungan hari juga terlalu lambat, harus hitungan jam. Jam juga lambat, hitungan menit sekarang. Contoh KTP umpamanya, dalam 1 menit harus sudah selesai. Beda dah sekarang. Iya baik, terima kasih banyak ya Pak Bupati sudah sharing sama kita. Senang banget hari ini di TVRI udah banyak cerita hal-hal yang personal dan juga bagaimana itu berpengaruh terhadap cara Bapak memandang Karangasem, kemudian memandang kehidupan yang mudah-mudahan bisa juga jadi satu inspirasi buat kita semua. Dan teman-teman kalau misalnya kamu senang dengan obrolan saya hari ini dengan Bapak Bupati Kabupaten Karangasem, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen di YouTube channel TVRI Bali, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami X dan juga Instagram TVRI Bali. Saya Friska Suharini dan sampai jumpa.